Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini gue mau sedikit curhat dan juga diskusi ke kalian semuanya setelah menyaksikan Doctor Strange Multiverse of Madness lagi di layanan streaming itu. Karena jujur, selain kita gatel pengen breakdown film ini, ada beberapa hal yang kayak hilang di film ini. Kayak ada sesuatu yang kurang sempurna. Film ini tuh udah bagus, tapi kita merasa ada beberapa adegan-adegan yang dihapus oleh sutradara juga Kevin Feige. Tentunya mungkin mereka setelah menyaring Sam Raimi udah menyerahkan filmnya ke Kevin Feige, dilihat-lihat sama Kevin Feige, aduh ini beberapa adegan ini nggak sesuai dengan kontinuitas film-film project dari MCU ke depannya, jadi dihapus. Nah, itulah yang pengen gue bicarakan kalian semuanya. Ada beberapa fakta-fakta menarik setelah kita kulik-kulik di internet. Oh, ternyata rumornya ini tuh udah pernah ikut syuting. Ini sebenarnya udah melakukan pengambilan gambar, tapi ternyata harus dihapus dan juga dihilangkan karena mungkin tidak sesuai dengan kontinuitas project MCU kedepannya. Mungkin juga spoiler untuk kedepannya. Nah, ini adalah beberapa karakter-karakter yang seharusnya hadir di Multiverse of Madness. Siapa saja dia? Ini dia guys. Di karakter yang pertama ada Defender Wong, yang mungkin kalian semuanya sudah sadar bahwa sebenarnya Defender Wong ini juga hadir di Multiverse of Madness. Kalau kita melihat beberapa naskah yang bocor, seharusnya Defender Wong ini hadir di Earth 838 membantu Doctor Strange, America Chavez melarikan diri, bahkan mungkin sempat melawan Wanda, kita tidak tahu. Nah, berhubung ada Defender Strange, jelas di 838 ini sudah pasti ada Defender Wong. Tapi pertanyaan kita adalah kemana, kenapa? Tentu itu mungkin akan kita peroleh jawabannya di project-project Wong kedepannya. Apakah Wong nanti akan bertemu dengan variannya lagi, yaitu Defender Wong di masa depan yang ada sangkut pautnya dengan Multiverse of Madness? Kita tidak tahu. Kita serahkan saja ke Marvel Studio ataupun ke Kevin Feige tentunya ya guys ya. Nah, di karakter selanjutnya ada Christine Palmer, yang ternyata tidak hanya 2 varian hadir di Multiverse of Madness, tapi ternyata ada 3. Pemeran dari Christine Palmer yaitu Rachel McAdams sendiri dalam beberapa wawancara sempat mengatakan sebenarnya direncanakan dia ini menghadirkan 3 varian, dan 1 varian ini adalah varian yang sama sekali berbeda dengan Christine Palmer di beberapa universe, di mana profesinya adalah sebagai seorang dokter. Tapi untuk varian yang satu ini ternyata dia ini sangat berbeda, bahkan mungkin dugaan kita adalah dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi ternyata dihapus juga. Jadi pada intinya adalah yang hadir di Multiverse of Madness adalah Christine Palmer dari Earth 616 yang menikah, kita lihat di awal film. Kemudian di Earth 838 yang membantu Doctor Strange juga Chavez melarikan diri. Dan varian yang ketiga ini memang masih misterius, namun dugaan kita adalah jangan-jangan Christine Palmer yang varian ketiga ini adalah pasangan dari Evil Strange yang ditemui mereka di universe yang hampir hancur yang kita lihat di pertengahan film dari Multiverse of Madness. Setelah Defender Wong, Christine Palmer, 3 varian, di karakter selanjutnya ada Loki. Jadi kalau menurut kita satu-satunya karakter yang paling cocok menjadi cameo ataupun setidaknya muncul sebentar di Multiverse of Madness tidak lain dan tidak bukan adalah Loki. Karena kita tahu sendiri series Loki ini yang mengawali ataupun pondasi dari multiverse-nya MCU. Sudah jelas sangat disayangkan sosok Loki dan juga yang lainnya tidak muncul. Terkhusus untuk karakter Loki ini karena dia berada di luar timeline, kita bisa membayangkan kalau Loki dan juga Morbius dan yang lainnya ini hadir di post credit scene sedang melihat Doctor Strange, America Chavez ini sedang menembus beberapa garis timeline ataupun garis waktu, dan dia melihat siapa itu kok bisa nembus ke timeline. Tiba-tiba setelah diperhatikan ternyata itu adalah Doctor Strange yang dikenal oleh Loki juga. Jadi alangkah sayang sekali kalau Loki tidak hadir sebenarnya di Multiverse of Madness. Tapi ya itu terserah dari Kevin Feige. Mungkin dia punya rencana ke depannya, tapi setidaknya kalau memang benar Loki muncul di post credit scene, setidaknya itu akan menyambung kisahnya di season kedua series Loki nanti. Jelas itu lebih menantang dan juga lebih keren lagi. Tapi ya lagi-lagi mungkin kita serahkan saja ke Kevin Feige dan juga Marvel Studio punya rencana tersendiri kenapa scene dari Loki dan juga Morbius ini dihapus. Bahkan juga mereka kabarnya juga sempat melakukan syuting, tapi itu rumornya guys. Karakter selanjutnya yang seharusnya hadir di Multiverse of Madness adalah Balder the Brave. Balder the Brave ini adalah saudara laki-laki dari Thor yang juga menjadi salah satu anggota Illuminati yang kita lihat sempat di adegan Profesor X muncul, kita sempat melihat ada kursi kosong. Nah, itu ternyata kabarnya ditempati oleh Balder the Brave. Kita sangat menyayangkan kenapa Balder the Brave ini tidak hadir, tapi ternyata
ternyata setelah kita kulik-kulik fakta, yang memerankan Balder the Brave ini kita tahu adalah David Craig yang memerankan James Bond, sempat mengundurkan diri ketika COVID ini lagi naik-naiknya di Inggris. Jadi dia ini tidak mau mengambil resiko, akhirnya dia mengundurkan diri dari peran Balder the Brave. Tapi memang sangat disayangkan, setidaknya ya menunggu sampai David Craig ini siap. Tapi ternyata ya sudahlah, itu lagi-lagi mungkin sudah kebanyakan karakter ya. Kevin Feige ya udah relakan saja Balder the Brave. Tapi setidaknya kalau Balder the Brave ini hadir dan juga berbicara dengan Doctor Strange, setidaknya dia ini akan menyinggung Thor dan yang lainnya, yang mungkin kontinuitasnya akan bersambung ke Thor Love and Thunder. Kita sebenarnya berharap seperti itu, tapi ya sudahlah, lagi-lagi terserah ke Marvel Studio guys. Karakter selanjutnya yang seharusnya hadir di Multiverse of Madness adalah Ghost Rider. Sesuai dengan beberapa video-video cuplikan dari series Agent of S.H.I.E.L.D. yang kita sebarkan, sempat di sana kita melihat ada Ghost Rider-nya sedang membuka portal. Nah itu ternyata kemungkinan besar ini rumornya adalah nyambung ke alternatif lain yang hadir di 838. Tapi ternyata lagi-lagi Ghost Rider juga dipotong dengan beberapa alasan tertentu. Entah itu alasan mungkin kebanyakan karakternya, atau mungkin Kevin Feige punya rencana lain untuk Ghost Rider di MCU ke depannya. Tapi setidaknya kita senang Ghost Rider ini ada di MCU meskipun memang di universe alternatif. Sekarang mari kita berlanjut ke karakter selanjutnya yang juga sebenarnya hadir di Multiverse of Madness. Siapa dia? Dia adalah Webs, pasangan dari Ant-Man, dimana sebenarnya karakter Webs ini adalah anggota lain juga dari Illuminati. Wah, benar-benar banyak ya kalau kita bayangkan anggota Illuminati-nya yang berjejer menghadapi Doctor Strange. Dan ketika Wanda ingin menyerang markas dari Illuminati, Webs ini langsung beraksi dan mengecil seperti tawon, langsung menyerang Wanda seolah-olah seperti yang hadir di film-film Ant-Man. Dia ini bisa mengalahkan musuhnya dengan mudah, tapi tidak dengan Wanda. Ketika Webs ini datang dengan bentuk yang sangat kecil, langsung ditepuk oleh Wanda, pak! Langsung penyet kayak kalian nepuk nyamuk, dah gitu aja. Dan sejauh ini ada untungnya juga Webs ini tidak ditampilkan adegannya, mungkin menghina dan juga kayak gimana kekuatan dari Webs yang sudah dibangun lebih baik di film Ant-Man tiba-tiba disepelekan di sini. Mungkin keputusan Kevin Feige sangat tepat, jadi kayak lelucon aja gitu untuk hadirnya Webs dan juga ditepuk kayak nyamuk kayak gini guys. So sekarang mari kita beralih ke karakter selanjutnya yang sebenarnya juga digadang-gadang hadir di Multiverse of Madness. Siapa dia? Dia adalah Tony Stark versi Tom Cruise, dimana memang sebelum Iron Man yang pertama, Tom Cruise ini menjadi kandidat utama untuk memerankan Iron Man. Tapi ya lagi-lagi karena Tom Cruise mungkin menolak dengan beberapa kesibukan syuting, akhirnya terpilihlah Robert Downey Jr. Tapi setelah Tony Stark meninggal di Avengers Endgame dan hadirnya Multiverse, banyak sekali penggemar ini berharap kalau Tom Cruise ini hadir sebagai Tony Stark lain yang berada di universe lain ataupun varian lain dari Tony Stark. Ya menurut kita itu sangat luar biasa, fan service lagi. Tapi memang sejauh ini tidak ada superior Iron Man yang kita gak harap-harapkan. Memang kalau kita perhatikan dari beberapa interview, sebenarnya memang Tom Cruise tidak melakukan syuting untuk superior Iron Man karena memang Tom Cruise sendiri mungkin tidak mau dengan peran-peran sepele seperti itu karena memang langsung meninggal mungkin ya. Jadi mungkin Tom Cruise berharap dia ini datang di proyek-proyek MCU lainnya, masuk lagi ke 616 dan akhirnya menjadi Iron Man pengganti dari Tony Stark, itu lebih masuk akal. Tapi memang sangat disayangkan kita tidak bisa melihat superior Iron Man versi Tom Cruise yang bahkan di dalam komiknya sangat luar biasa kisahnya, sempat jahat. So sekarang mari kita beralih ke karakter selanjutnya yang sebenarnya hadir di Multiverse of Madness. Dia adalah sosok Nightmare, sang penguasa alam mimpi. Karena memang di sutradara Doctor Strange yang pertama itu Scott Derrickson sendiri sempat merencanakan kalau Nightmare ini akan hadir di sequelnya, tapi lagi-lagi ternyata dia tidak terpilih untuk menggarap Doctor Strange yang kedua, akhirnya dialihkan oleh Sam Raimi. Tapi konsepnya mungkin mirip-mirip, masih membawa konsep mimpi tapi tidak menghadirkan Nightmare. Nah, jangan-jangan Nightmare ini akan hadir di beberapa kisah-kisah multiverse MCU kedepannya. Kita tunggu saja, tapi memang sangat disayangkan ya. Apalagi ini bercerita tentang alam mimpi, kita sangat berharap kalau Wanda ini tiba-tiba dipengaruhi oleh Nightmare. Akhirnya Wanda ini sadar, akhirnya Doctor Strange dan juga yang lainnya ini melawan Nightmare ini, dan kita berharap ceritanya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi semuanya keputusan dari Marvel Studio guys. So sekarang mari kita berlanjut ke karakter selanjutnya yang juga hadir di Multiverse of Madness seharusnya.
dia adalah Mordo versi 616. Kalau kalian perhatikan, kalian sudah nonton di Doctor Strange yang pertama, Mordo ini kan sempat berselisih paham dengan Doctor Strange karena menggunakan sihir-sihir jahat. Nah, kisah itu seharusnya dilanjutkan lagi di Doctor Strange yang kedua ini. Sebenarnya kita berharap seperti itu. Nah, kabarnya ada beberapa rumor-rumor ataupun skrip yang bocor. Sebenarnya Mordo versi 616 ini hadir di awal-awal film, di mana dia ini berhadapan langsung dengan Wanda versi Scarlet Witch. Di satu momen Mordo 616 ini mengetahui kalau Darkhold ini digunakan oleh Scarlet Witch, dan sesuai dengan misinya di akhir dari Doctor Strange yang pertama, dia ini ingin membasmi kekuatan dari Wanda, tapi tiba-tiba dibunuh begitu saja oleh Scarlet Witch versi 616. Barulah selanjutnya Scarlet Witch ini bertemu dengan Doctor Strange yang kita lihat di awal-awal film. Nah, menurut kita ceritanya akan lebih masuk akal dibuat seperti itu karena ada transisi Scarlet Witch ini dari jahat langsung tiba-tiba ketemu dengan Doctor Strange, nggak tiba-tiba langsung ganas dan langsung memburuk America Chavez seperti yang kita lihat di film aslinya. Tapi ya lagi-lagi terserah dengan Marvel Studio yang empunya filmnya guys. Nah, sekarang kita sampai ke karakter terakhir yang digadang-gadang yang sebenarnya hadir di Multiverse of Madness. Siapa dia? Dia tentu saja adalah Magneto. Setelah Profesor X hadir mewakili X-Men di Multiverse of Madness, bahkan digadang-gadang juga Magneto sudah melakukan proses syuting, dan ternyata lagi-lagi adegannya dihapus karena alasan tertentu. Dimana di sini yang melakukan syuting ataupun Magnetonya adalah versi Michael Fassbender, dan kita masih curiga jangan-jangan ketika Michael Fassbender ini syuting dan Kevin Feige melihat beberapa adegan-adegannya, Kevin Feige jadi terinspirasi, wah ini harus dijadikan Magneto versi MCU, kalau tidak ini sangat sayang, jadi dihapuslah oleh Kevin Feige, dan kita benar-benar curiga jangan-jangan seperti itu kejadiannya. Kalau memang rumornya seperti itu, jadi kita sangat mendukung Kevin Feige menghapus Magneto di Multiverse of Madness, karena kalau hadir Magneto jelas dia akan meninggal dan sebagainya, mati konyol di hadapan Wanda. Jelas kita tidak mau seperti itu, kita maunya Magneto ini langsung hadir di Earth 616 nanti ke depannya guys. Oke guys, itulah beberapa karakter yang seharusnya hadir di Multiverse of Madness dengan beberapa alasan tertentu, beberapa adegan yang harus dihapus, beberapa adegan juga harus dihilangkan karena aktornya mengundurkan diri ataupun tidak siap untuk karakter tersebut. Tapi terlepas dari semua itu, film Multiverse of Madness ini cukup memuaskan kita. Kita benar-benar berharap ada kelanjutan dari perperangan multiverse yang ada di MCU ini. Semoga saja ke depan di Secret Wars, di Loki Season 2, kita akan melihat lebih puas lagi multiverse yang sangat-sangat mencengangkan dari Marvel Cinematic Universe guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini. Itulah beberapa temuan kita. Next kita akan breakdown film dari Doctor Strange ini karena memang sudah hadir di layar streaming, jadi kita bisa pause, kita stop, kita akan mencari detail-detail juga easter egg menarik. Pastikan kalian semuanya nantikan di konten ini hanya di channel kita guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan.